Pada 21 Juli 1969, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menjadi orang pertama dalam sejarah yang menginjakan kaki di bulan lewat televisi yang masih banyak ditonton. Sejak itu hanya 10 orang lagi, semuanya astronot dari Amerika Serikat yang mengikuti jejak mereka dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun. Lalu pada 1972, lebih dari setengah abad lalu, umat manusia pergi dan tidak kembali. Saat ini tragisnya hanya 4 dari 12 orang yang pernah menginjakan kaki di benda angkasa lain yang masih hidup. Waktu terlama yang dihabiskan di bulan hanya lebih dari 22 jam dan total 6 misi berada di sana kurang dari 4 hari. Alasan umat manusia belum kembali bukan karena kurangnya kapasitas. Teknologi yang ada untuk membawa kita ke bulan saat ini bertahun-tahun cahaya lebih baik daripada yang dimiliki NASA pada 1960-an. Tapi sudah lebih dari 50 tahun sejak terakhir kita ke sana. Alasan sebenarnya tentu adalah faktor ekonomi. Bahkan dengan kemajuan teknologi dan perekonomian global yang jauh lebih kaya secara keseluruhan, tidak masuk akal untuk kembali ke bulan karena saat ini tidak ada apapun di sana yang sepadan dengan perjalanannya. Misi ke Mars sangat berbeda. Rencana terbaik saat ini akan memakan waktu 2 tahun perjalanan pulang pergi, sedangkan misi ke bulan hanya memakan waktu lebih dari seminggu. Jaraknya 200 kali lebih jauh dan akan memakan waktu 100 kali lebih lama, sehingga memerlukan persediaan 100 kali lipat dan ada peluang 100 kali lipat untuk adanya kesalahan. Mengendalikan semuanya akan memerlukan sumber daya yang sangat besar dan pada akhirnya masih belum ada upaya yang bisa membuat hal ini bermanfaat secara ekonomi. Ada kemungkinan besar pemerintah atau sekelompok pemerintah atau perusahaan seperti SpaceX milik Elon Musk atau Blue Origin milik Jeff Bezos akan melakukan investasi yang diperlukan untuk membawa manusia ke Mars dengan alasan yang sama seperti kita menaruh manusia di bulan 50 tahun yang lalu, menyombongkan diri dan membuktikan kita bisa. Ada kemungkinan untuk membenarkan ini. Program-program antariksa yang berusaha menjadi yang pertama hanya agar mereka bisa mengatakan mereka yang pertama melakukannya telah memberikan teknologi luar biasa yang telah memberikan nilai jauh lebih besar kepada ekonomi global daripada yang pernah dihabiskan untuk mengejar tujuan tersebut. Selain itu, mereka melakukan hal ini tanpa adanya konsekuensi buruk dari teknologi yang berasal dari institusi seperti militer. Jadi meskipun ini hanya buang-buang uang, mungkin lebih baik pemerintah di seluruh dunia buang-buang uang untuk mengarahkan roket ke luar angkasa dibandingkan ke ibu kota negara lain. Namun terlepas dari argumen yang mendukung kecerdasan manusia dalam jangka waktu yang terbatas, menjadi sulit kembali untuk membenarkan apa yang diserukan banyak orang, yaitu pemukiman permanen manusia di luar angkasa atau di Mars. Kita bisa menghabiskan banyak sumber daya untuk pergi ke sana hanya untuk mengatakan kita pernah ke sana, terutama sekarang karena dunia punya sumber daya yang jauh lebih banyak dibandingkan 50 tahun yang lalu. Tapi untuk tinggal di sana itu sangat berbeda. Untuk menghentikan Mars menjadi tempat yang kita kunjungi beberapa kali dan tidak kembali lagi selama setengah abad, perlu pembenaran ekonomi jangka panjang untuk mendirikan koloni di sana. Jika tidak, maka itu hanya akan menjadi demonstrasi ilmu pengetahuan yang sangat mengesankan. Jadi, apa ada cara menjadikan pemukiman permanen di luar angkasa layak secara ekonomi? Jika iya, apa yang akan dilakukan? Dan jika tidak, perubahan apa yang diperlukan agar hal ini terjadi? Pada tingkat yang paling mendasar dan sejak awal kehidupan di bumi diperlukan adanya alasan bahkan bagi organisme paling dasar untuk pindah dari lingkungannya saat ini ke lingkungan baru, baik untuk mendapatkan akses ke makanan atau sumber daya baru, mencari lebih banyak ruang untuk mengembangkan suatu spesies, atau hanya untuk menghindari ancaman yang ada di lingkungan mereka saat ini. Mulai dari mikroorganisme hingga perekonomian nasional modern, semua tidak akan berkembang jika tidak ada keunggulan kompetitif untuk melakukan hal itu. Mendapatkan akses ke lebih banyak sumber daya adalah alasan yang jelas untuk bertualang ke luar angkasa. Di bumi kita punya persediaan sumber daya yang pada dasarnya terbatas, dan itu adalah inti permasalahan ekonomi utama, yaitu manusia punya keinginan tidak terbatas tapi sumber daya terbatas yang bisa dipakai untuk memenuhi keinginan itu. Menjadi masyarakat penjelajah luar angkasa secara hipotesis bisa memberikan umat manusia akses pada sumber daya tak terbatas yang secara mendasar akan mengubah sifat ekonomi itu sendiri. Ada jutaan asteroid di tata surya kita yang masing-masing terbuat dari bahan bernilai triliunan dolar dengan harga pasar saat ini. Tentu seperti yang orang bilang, jika kita mulai memanen sumber daya tersebut secara massal, maka nilai logam dan material berharga akan turun secara signifikan. Tapi itulah intinya. Jika umat manusia memiliki kelimpahan apapun yang diperlukan untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, maka kebutuhan akan sistem pasar akan menjadi mubazir. Sistem pasar hanyalah alat yang digunakan pelaku ekonomi untuk mengatasi masalah fundamental ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya yang terbatas. Ini alat yang sangat efektif dan membantu kita memutuskan apa yang akan diproduksi, berapa banyak yang akan diproduksi, dan untuk siapa itu diproduksi. Tapi pada akhirnya ini hanya sekedar alat. Tentu ada beberapa masalah dengan proyeksi masa depan yang idealis ini. Dalam jangka waktu yang cukup lama, umat manusia bisa bertumbuh untuk mengisi keterbatasan pasokan sumber daya baru yang lebih berlimpah ini. Kita telah mencapai batas terbatas dari banyak sumber daya bumi yang 100 tahun yang lalu hampir tidak bisa diduga. Output global dan pemanfaatan segala sesuatu secara global terlihat seperti ini. Baru pada 1800-an menjelang revolusi industri, dunia menghasilkan output senilai 1 triliun dolar setiap tahunnya. Tahun ini dunia ada pada jalur yang tepat untuk menghasilkan output lebih dari
100 triliun dolar. Kita menghasilkan output tersebut dengan mengumpulkan sumber daya dan mengubah sumber daya itu menjadi sumber daya yang lebih bernilai. Ini adalah ukuran kumulatif, banyak nilai tambah ini tidak hilang, jadi jika ada, ini mengecilkan kecepatan perkembangan manusia. Selain bahan bakar fosil, sejauh yang kita tahu adalah sumber daya unik yang ada di bumi, ada miliaran kali lebih banyak mineral, logam dan komoditas seperti air yang beredar di tata surya kita. Pada tingkat pertumbuhan eksponensial saat ini, hal itu akan memberikan kita kelimpahan sumber daya selama beberapa abad ke depan. Tapi itu membuat asumsi bahwa pertumbuhan tidak akan meningkat jika kita mendapatkan akses ke semua sumber daya tambahan ini. Pada kenyataannya, dengan asumsi kita bisa memanen semua bahan ini secara ekonomis, kita mungkin akan mencapai batas kelangkaan lebih cepat dari perkiraan kita. Itu juga adalah asumsi yang sangat besar. Tentu masalah dalam mendapatkan akses ke semua bahan ini adalah pada saat itu dibawa kembali ke bumi, di mana itu benar-benar dibutuhkan, kita akan telah memakai ribuan kali lebih banyak sumber daya daripada apa yang kita dapatkan sebagai imbalannya. Keluar dari planet ini menjadi lebih murah berkat teknologi baru, tapi saat ini tidak ada sumber daya yang layak untuk melakukan perjalanan meskipun sumber daya melimpah. Ini terutama berlaku untuk operasi pada benda angkasa lain. Membawa material dari asteroid dalam mikrogravitasi dengan cara yang menambah lebih banyak pada ekonomi daripada biaya sudah jauh melampaui teknologi kita saat ini. Mengatasi tantangan melarikan diri dari gravitasi bumi dan lalu mendarat di Mars dengan gravitasinya sendiri hanya untuk meninggalkannya lagi dan lalu mendarat kembali ke bumi adalah sesuatu yang berbeda. Masalah ekonomi ini bukan hanya terjadi pada perjalanan ruang angkasa saja. Bahkan di bumi ini ada banyak wilayah yang tidak begitu sejahtera secara ekonomi karena letak geografisnya yang membuat wilayah itu tidak kompetitif di pasar global. Ada korelasi yang sangat kuat antara kinerja perekonomian yang buruk dan perekonomian yang terkurung daratan. Satu-satunya pengecualian pada aturan ini adalah negara-negara kaya di Eropa yang mengembangkan perekonomian lokalnya jauh sebelum perdagangan global menjadi faktor penentu keberhasilan perekonomian. Kerugian dari perekonomian yang terkurung daratan telah didokumentasikan sehingga PBB bahkan punya kantor khusus untuk memberikan bantuan ke negara-negara tersebut. Alasan mengapa ini sangat merugikan adalah karena tanpa akses langsung ke lautan dunia, negara-negara itu tidak bisa memakai kapal kontainer untuk langsung mengekspor barang mereka ke seluruh dunia atau untuk memasok barang impor ke perekonomian mereka. Kapal peti kemas dan kargo sejauh ini adalah cara termurah untuk mengangkut kargo dalam jumlah besar sehingga negara-negara yang tidak memiliki ini secara otomatis akan memiliki ekspor yang kurang kompetitif karena mereka harus membayar biaya tambahan untuk mengirimkan barang mereka melalui darat lalu mengemasnya ke dalam kapal kontainer sebelum dikirim ke pelanggan di seluruh dunia. Dalam perekonomian global yang kompetitif dalam hal biaya, tambahan beberapa persen dari biaya pengiriman bisa membuat produsen lokal tidak kompetitif dengan negara yang bisa membuat barang mereka langsung ke kapal. Manufaktur massal berbiaya rendah biasanya adalah industri yang paling mudah digunakan oleh negara belum berkembang untuk menjadi negara berkembang. Tapi manufaktur massal berbiaya rendah memiliki margin yang kecil. Jika suatu perekonomian mengimpor bahan mentah senilai $1 juta, negara itu mungkin hanya bisa mengekspornya seharga $1.100.000 setelah mengubah bahan mentah menjadi komponen dasar atau barang konsumsi. Jika industri di dalam negeri harus membayar $50.000 untuk mengirimkan barang itu dalam 10 kontainer pengiriman langsung dari pelabuhan, itu masih usaha yang layak. Jika harus mengeluarkan $150.000 yang adalah perkiraan harga untuk mengangkut 10 kontainer pengiriman dari negara yang terkurung daratan ke pelabuhan Amerika, maka ini bukan bisnis yang layak. Kerugian ini bertambah karena jika suatu perekonomian tidak bisa mengembangkan industri dasar, maka itu tidak akan bisa menaikkan pajak. Dan jika tidak bisa menaikkan pajak, maka itu tidak bisa membangun infrastruktur. Dan jika tidak bisa membangun infrastruktur atau menyediakan layanan publik, negara ini tidak punya peluang untuk bersaing dalam perekonomian global dengan negara yang tidak memiliki masalah ini sejak awal. Inilah tantangan serius yang dihadapi oleh negara yang terpaksa memakai pilihan pengirimannya sedikit lebih mahal. Jadi, apa harapan yang dimiliki industri yang terikat dengan ruang angkasa saat pengiriman mereka akan menjadi jutaan kali lebih mahal? Untuk membawa material senilai 1 kg dari bumi ke Mars saat ini memerlukan biaya sekitar $2.100.000. Umat manusia setidaknya pada saat pembuatan video ini belum pernah mengembalikan apapun dari Mars ke bumi dan secara realistis mungkin akan memakan biaya yang jauh lebih besar untuk perjalanan pulang ini. Harapan satu-satunya bagi ekonomi koloni semacam itu adalah untuk memproduksi sesuatu yang secara simultan sangat padat biaya sehingga pengiriman mencerminkan bagian yang paling kecil dari nilai akhirnya juga sangat mahal karena alasan yang sama dan juga tidak mungkin diproduksi di bumi. Bahan mentah senilai triliunan dolar yang beredar di luar angkasa tidak memenuhi persyaratan ini karena pada dasarnya bahan mentah itu hanyalah komoditas. Barang yang sangat berharga seperti emas dan platinum tidak layak untuk diangkut dari luar angkasa. 1 kilogram emas berharga sekitar $60.000 yang berarti secara optimis keuntungan setiap kilogram emas yang ditambang di luar angkasa adalah minus $2.040.000. Dalam karya fiksi ilmiah yang lebih membumi, hal yang membuat semua ini berharga adalah sesuatu seperti helium-3 atau unobtainium yang memenuhi ketiga kriteria tersebut. Sayangnya yang terakhir bersifat fiktif dan kita belum memiliki teknologi untuk memakai helium-3 dalam reaksi fusi komersial karena kita belum punya reaktor fusi komersial dan bahkan jika ada, kemungkinan masih lebih murah untuk memakai alternatif yang diproduksi di bumi daripada menambangnya di bulan yang adalah cara populer untuk membenarkan basis operasi di sana. Jadi jika akses pada sumber daya tidak membuat koloni
luar angkasa layak secara ekonomi dengan teknologi saat ini, masih ada alasan lain untuk menjelajah luar angkasa seperti mendapatkan lebih banyak ruang untuk beraktivitas. Populasi bumi telah meningkat secara signifikan dalam 1 abad terakhir, dan jika kita ingin melanjutkan laju pertumbuhan populasi ini, kita pada akhirnya akan membutuhkan lebih banyak ruang untuk menampung semua orang. Untungnya, luar angkasa memiliki banyak ruang. Meskipun ada asumsi logis yang serius jika umat manusia ingin terus bertumbuh, maka mereka perlu pindah ke luar angkasa karena planet kita terbatas dalam menangani eksternalitas negatif yang diakibatkan oleh peningkatan kesejahteraan hidup manusia. Seiring bertambahnya kekayaan umat manusia itu juga memakai lebih banyak energi. Sebagian besar kekayaan kita saat ini ditentukan oleh seberapa banyak energi yang bisa kita akses. 200 tahun yang lalu rata-rata orang membutuhkan 84 jam kerja untuk mampu membayar energi yang diperlukan untuk menghasilkan 1 jam cahaya buatan. Saat ini hanya butuh 1,5 detik, ini karena rata-rata orang yang hidup saat ini menghasilkan lebih banyak uang, tapi juga karena energi yang dapat digunakan telah menjadi jauh lebih melimpah dan jauh lebih murah. Segala sesuatu mulai dari komunikasi, komputasi, pemanas, pendingin, penerangan, transportasi, manufaktur, dan apapun yang telah membangun dunia modern seperti yang kita kenal sekarang memakai banyak energi. Energi itu juga menyebabkan masalah emisi, dan meskipun dunia semakin baik dalam memanfaatkan energi terbarukan, itu juga punya batasan. Jika ekonomi global terus tumbuh pada tingkat seperti saat ini yang diharapkan, maka seluruh permukaan planet ini harus ditutupi dengan sel surya yang sangat efisien untuk menyediakan energi yang cukup untuk digunakan. Hal ini juga mengasumsikan bahwa populasi manusia tidak bertambah dan semua hal dianggap sama. Akan lebih baik jika hal itu terjadi. Kekayaan global dan populasi global saling memberikan respon yang luar biasa karena dunia menghasilkan lebih banyak hal sehingga bisa mendukung lebih banyak orang. Lebih banyak orang berarti lebih banyak inovasi, dan itu memungkinkan ekonomi global menghasilkan lebih banyak output. Jalan keluar yang mudah dari keterbatasan ini adalah dengan berekspansi ke luar angkasa, di mana energi bisa dimanfaatkan dalam skala yang lebih besar dan populasi bisa tumbuh tanpa hambatan akibat kerusakan yang akan mereka timbulkan pada dunia yang pada dasarnya terbatas. Tentu tidak ada yang bisa memprediksi masa depan, apalagi para ekonom dan fisikawan teoritis. Tapi ada potensi masa depan di mana hal ini bisa terjadi dan tidak memerlukan lompatan radikal dalam teknologi dari apa yang kita miliki saat ini. Energi secara efektif dapat berpindah sendiri dan dikembalikan ke bumi tanpa batas waktu dengan mengumpulkan sinar matahari dan mengarahkannya ke permukaan. Saat ini energi itu tidak efektif dari segi biaya, tapi ada kapasitas untuk berkembang tanpa batas. Pada sisi yang paling ekstrim, ada proposal untuk membangun Dyson Swarm memakai teknologi yang kita miliki saat ini. Kawasan Dyson adalah megastruktur teoretis yang terdiri dari miliaran kolektor surya yang mengelilingi matahari yang mengumpulkan semua energinya. Jenis kekuatan seperti itu lebih dari yang kita bisa pakai secara realistis untuk apapun saat ini. Tapi jika hubungan antara energi dan output ekonomi itu benar, maka di masa depan yang jauh struktur seperti itu bisa menjadi kunci untuk membuat miliaran orang hidup dalam kelimpahan yang membuat kita terlihat seperti manusia gua sebagai perbandingan. Dalam jangka waktu yang lebih pendek, ini sangat dekat dengan misi Blue Origin yang memiliki tujuan untuk menyediakan infrastruktur yang akan membuat industri dan pengumpulan energi di ruang angkasa di sekitar bumi layak secara komersial. Dengan akses energi yang tidak terbatas, biaya relatif untuk membawa material ke luar angkasa akan berkurang, dan jika itu sampai ke sana, ada beberapa keuntungan jika mengoperasikan industri tertentu dalam lingkungan mikrogravitasi. Kita bisa membayangkan pabrik di mana manusia bisa menggerakkan mesin-mesin besar dengan tangan karena mereka tidak harus melawan gravitasi atau gesekan dengan tanah. Bayangkan betapa mudahnya memasang sesuatu seperti mesin mobil jika semuanya melayang. Tentu ini hanya sebuah contoh. Kemudian produksi mobil dalam kondisi mikrogravitasi tidak sebanding dengan biaya untuk membawanya ke dan dari luar angkasa. Tapi hal ini tetap menunjukkan keuntungan yang nyata. Salah satu keuntungan utama lainnya adalah sesuatu yang hanya bisa datang dari luar angkasa. Beberapa proses manufaktur hanya mungkin dilakukan di mikrogravitasi. Stasiun Luar Angkasa Internasional telah beroperasi sebagai pabrik pertama di luar angkasa yang memproduksi jenis kabel serat optik eksperimental yang dikenal sebagai ZB-LAN. Kabel serat optik adalah yang menggerakkan internet modern dengan mengirimkan sinyal ribuan kilometer di bawah samudra di seluruh dunia. Kecuali itu mengecoh karena serat modern tidak cukup baik untuk mengirimkan sinyal melalui jarak yang begitu jauh karena adanya ketidaksempurnaan kecil yang melemahkan sinyal selama jarak yang begitu panjang. Untuk mengatasi masalah ini, repeater dipakai pada kabel modern yang memperkuat kembali sinyal setiap 60 hingga 70 km. Repeater itu sangat mahal dan memerlukan biaya yang besar untuk mengoperasikannya selama masa pakai kabel bawah laut. Titik-titik itu juga berpotensi menjadi titik lemah yang bisa menyebabkan kabel putus atau terganggu oleh operasi bawah laut untuk mencuri data. Dan hal ini sangat nyata. Serat baru yang diproduksi secara eksperimental di Stasiun Luar Angkasa Internasional sangat jernih dan sempurna karena proses pembuatannya yang bergaya mikrogravitasi, sehingga serat itu bisa mengirimkan sinyal melintasi lautan di dunia tanpa memerlukan repeater. Serat kaca ini bukan sesuatu yang bisa diekstraksi dari luar angkasa, adalah hal yang paling dekat dengan umat manusia saat ini pada produk yang memang dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut. Pesaing lainnya termasuk beberapa obat-obatan dan mikroprosesor yang juga menunjukkan manfaat karena diproduksi dalam mikrogravitasi. Sayangnya tanpa dukungan Laboratorium Nasional ISS, produksi benda-benda ini masih belum
bisa dilakukan hanya dengan memakai kabel serat optik biasa dengan repeater, tapi seiring dengan semakin murahnya harga peluncuran ke luar angkasa, ini bisa menjadi produk pertama dari banyak produk yang diproduksi di luar angkasa. Saat ini industri berat besar di luar angkasa masih jauh dan kita tidak akan kehabisan energi atau ruang di bumi. Siapapun yang telah menyaksikan pengetahuan akan tahu bahwa sebagian besar populasi dan industri dunia tinggal di beberapa wilayah yang sangat terkonsentrasi, karena tempat lain kurang ramah dibandingkan wilayah yang telah kita kembangkan. Tapi bahkan Antartika dan The Empty Quarter adalah surga dibandingkan dengan luar angkasa. Jadi ekonomi global belum terbatas pada batasan-batasan ini sampai saat ini. Yang menyisakan motivasi terakhir dan berpotensi paling mengkhawatirkan untuk menjadikan koloni ruang angkasa permanen layak secara komersial, dan itu adalah sebagai harapan terakhir umat manusia. Ini adalah masalah yang jelas lebih penting daripada hanya ekonomi, tapi gagasan untuk menyebarkan umat manusia ke luar bumi sehingga spesies ini bisa terus ada bahkan jika planet terkena asteroid atau terlibat dalam perang nuklir adalah sebuah tujuan mulia. Kembali ke analogi organisme yang berpindah ke lingkungan baru. Salah satu alasan paling umum melakukan ini adalah untuk menghindari ancaman. Dalam skenario ini, umat manusia tidak akan mencari pos industri yang sederhana untuk menghasilkan kekayaan bagi bumi, tapi akan menginginkan sesuatu yang mirip dengan lingkungan yang kita nikmati di bumi, yaitu gravitasi, udara yang bisa dihirup, dan sebagai besar layanan yang membuat hidup nyaman. Ada dua cara yang masuk akal untuk mencapai hal ini. Koloni Mars atau sejenis stasiun luar angkasa yang disebut silinder O'Neill yang diputar untuk menghasilkan gravitasi buatan. Hal ini telah digambarkan dalam karya fiksi ilmiah seperti Interstellar, Elysium, dan Halo. Kedua proyek besar ini adalah proyek yang saat ini memerlukan upaya gabungan seluruh umat manusia untuk mewujudkannya. Perkiraan paling konservatif sekalipun menyebutkan biaya pembangunan kota di Mars sekitar 10 triliun dolar Amerika, dan kota itu tidak akan berkelanjutan dan akan bergantung pada pengiriman produk secara teratur dari bumi. Mudah untuk menjadi sedikit filosofis pada titik ini dan bicara tentang berkah langka yang adalah planet yang telah diberikan kepada kita untuk hidup. Tapi dari sudut pandang seorang ekonom atau aktuaris, semua jenis koloni luar angkasa ini akan menjadi sebuah polis asuransi pada kemungkinan planet tersebut hancur. Saat ini dengan teknologi saat ini, asuransi itu akan menghabiskan banyak biaya dan untungnya kemungkinan besar tidak akan dibutuhkan dalam waktu dekat. Ini terjadi pada saat yang sama bahwa sumber daya itu sebenarnya bisa dialokasikan lebih baik untuk mengurangi masalah yang sangat nyata dan mendesak di bumi ini. Jika kita bisa terus mengembangkan ekonomi global seperti yang telah kita lakukan dalam 2 abad terakhir, maka sama seperti membayar untuk 1 jam cahaya buatan telah berubah dari pengeluaran yang signifikan menjadi sesuatu yang sepele, maka harapannya teknologi akan terus meningkat untuk membuat koloni luar angkasa jangka panjang menjadi sesuatu yang akan mengonsumsi bagian yang cukup besar dari output bumi menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan dengan cara yang memang menambah nilai bagi semua orang di planet ini. Terima kasih sudah menonton sobat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke orang terdekatmu. Nantikan video-video terbaru lainnya hanya di Ekonomi Terungkap. Sampai ketemu di video selanjutnya.